Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang prinsip-prinsip supervisi pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Tri Heni Aprilia, MPD. Saya pernah mendengar pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh sebab itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Laila Nurhidayati, nomor induk mahasiswa 932131619, Prodi PAI semester 4 dengan mata kuliah Supervisi Pendidikan kelas G. Di sini saya akan menyampaikan 3 subbab seperti yang sudah tertera di layar. Yang pertama adalah prinsip dasar supervisi pendidikan. Yang kedua, prinsip-prinsip supervisi pendidikan. Yang terakhir, tipe-tipe supervisi pendidikan. Sebelum masuk ke subbab yang pertama, kita perlu tahu apa itu prinsip supervisi pendidikan. Prinsip supervisi pendidikan merupakan kaidah yang dijadikan pedoman atau landasan diri seseorang atau sekelompok agar tujuan pendidikan berjalan secara maksimal. Karena supervisi sendiri memiliki fungsi sebagai mengkoordinasi, menganalisis, mengarahkan pengetahuan, keterampilan, dan unek-unek dari setiap guru atau staf yang ada di sekolah. Masuk ke subbab yang pertama, yakni prinsip dasar supervisi pendidikan. Yang pertama ada percaya. Dengan adanya sikap saling percaya, mempermudah supervisor mengarahkan supervisi untuk melakukan suatu perbuatan baik yang direncanakan. Begitu pula sebaliknya, supervisor juga harus bisa mempercayai bahwa supervisi dapat melakukannya. Yang kedua, hubungan horizontal atau kesetaraan. Dengan adanya hubungan horizontal ini akan mewujudkan sikap saling menghormati antar keduanya, antar supervisor dan supervisi. Karena pastinya supervisi memiliki privasi yang harus disembunyikan, namun harus dikeluarkan unek-uneknya agar supervisor dapat memberikan saran yang terbaik. Yang ketiga, komunikatif. Komunikatif adalah hal yang harus ada dalam kegiatan supervisi. Karena supervisor harus mampu menyampaikan pesan kepada supervisi secara jelas dan dapat dimengerti. Yang terakhir adalah pemberian bantuan, yakni hakikat yang harus dilaksanakan dalam kegiatan supervisi dengan mampu menyelesaikan masalah yang tengah dihadapi supervisi. Masuk ke subbab yang kedua, yakni prinsip-prinsip supervisi pendidikan. Prinsip supervisi menurut Kadim Masaong dalam bukunya Supervisi Pembelajaran dan Pengembangan Kapasitas Guru. Yang pertama ada prinsip ilmiah. Terdapat unsur-unsur sistematis dan objektif, yakni data berdasarkan fakta atau kenyataan, tidak berdasarkan khayalan atau perkiraan. Yang kedua demokratis, yakni pengambilan keputusan adalah hasil dari keputusan bersama, bukan dari supervisor itu sendiri. Yang ketiga, kooperatif. Jadi, seluruh anggota yang terlibat mampu bekerja sama dalam mengembangkan usahanya. Yang terakhir, kreatif dan konstruksi, yakni suatu kegiatan membangun supervisi dengan suatu yang menarik. Prinsip supervisi pendidikan menurut Oteng Sutisna dalam buku Dasar-Dasar Supervisi Pendidikan karya Suharsini Arikunto. Yang pertama, kegiatan supervisi disesuaikan dengan situasi dan kondisi supervisi. Yang kedua, bantuan supervisi merupakan kebutuhan karena merupakan hak pelaksana pendidikan. Yang ketiga, memaparkan sasaran dan tujuan yang sedang diusahakan secara jelas. Yang keempat, supervisi merupakan bantuan dan pembinaan guru serta staf lembaga pendidikan. Yang terakhir, sarana untuk menguraikan tentang evaluasi pendidikan dan mendiskusikannya. Prinsip supervisi pendidikan menurut Ahmad Tebboom dalam bukunya yang berjudul Supervisi Pendidikan.
Prinsip fundamental, prinsip yang tidak lepas dari dasar-dasar pendidikan nasional Indonesia, yakni Pancasila. Yang kedua, prinsip praktis, yakni berpegang pada melihatnya situasi dan kondisi di suatu lembaga pendidikan. Prinsip praktis dibagi menjadi dua, prinsip positif dan prinsip negatif. Prinsip positif mengarah kepada kebaikan yang harus dilakukan oleh supervisor. Macam-macam prinsip positif sudah tertera di layar, bisa dibaca sendiri. Dan prinsip negatif yaitu kebalikan dari prinsip positif, yakni tidak boleh dilakukan oleh supervisor. Macam-macamnya bisa dilihat di layar. Untuk subbab yang ketiga atau yang terakhir adalah tipe-tipe supervisi pendidikan. Tipe-tipe supervisi pendidikan terdapat 4. Yang pertama, tipe infeksi. Tipe infeksi merupakan tipe yang mewajibkan supervisor turun melihat langsung hal-hal yang harus dikejarkan supervisi. Yang kedua, tipe laissez-faire, memberikan kebebasan dalam menjalankan aktivitasnya. Namun, kebebasan ini dimaksudkan agar supervisor tidak memaksakan kemauannya kepada supervisi. Yang ketiga, coercive, supervisor dalam melaksanakan tugasnya turut campur dalam mengembangkan pendidiknya. Tipe supervisi ini diperuntukkan bagi supervisi yang kurang paham terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Yang terakhir ada tipe training and guidance, yakni pelatihan dan pendampingan. Tipe ini cocok digunakan apabila supervisi belum berpengalaman dalam melaksanakan tugasnya. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.